Oke teman-teman, sebelum masuk materi evaluasi perencanaan pendidikan, kita membahas sedikit tentang pendidikan. Kenapa sih pendidikan itu penting bagi anak-anak Indonesia atau generasi muda? Karena membuka peluang lebih besar untuk sukses, mengembangkan karakter dan potensi diri, serta meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Selain itu, pendidikan juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih maju, harmonis, dan produktif dengan membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan di dunia kompetitif. Nah, pendidikan ini pasti memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan diharapkan lahir generasi yang mampu memecahkan berbagai persoalan sosial dan bisa menghadapi tantangan global. Kenyataan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam hal pengelolaan kurikulum dan efektivitas implementasi perencanaan yang telah dibuat. Kritik yang sering muncul adalah kurikulum ini yang terlalu padat, kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta lemahnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pendidikan. Dalam konteks ini, evaluasi ini kan memiliki peran penting. Jadi, evaluasi pendidikan tidak hanya menilai hasil belajar peserta didik, tetapi juga menilai sejauh mana sih perencanaan pendidikan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan berlandaskan standar kriteria yang jelas dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki kelemahan dalam perencanaan, sekaligus memastikan mutu pendidikan berjalan sesuai arah yang diharapkan. Jelas bahwa evaluasi perencanaan pendidikan ini merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai evaluasi perencanaan pendidikan. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk materinya. Yang pertama, kita masuk dengan pengertian evaluasi perencanaan pendidikan. Secara harfiah, istilah evaluasi kan berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab, evaluasi disebut al-taqdir, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar kata evaluasi adalah value yang dalam bahasa Arab disebut al-qimah dan dalam bahasa Indonesia yaitu nilai. Secara harfiah, evaluasi pendidikan, educational evaluation, al-taqdir al-tarbawi, yang bisa diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan, yaitu penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Apabila dikaitkan dengan pembelajaran, maka evaluasi pembelajaran yaitu learning evaluation dapat dipahami sebagai penilaian mengenai hal-hal yang terhubung dengan proses pembelajaran. Lalu perencanaan pendidikan, sebuah bentuk investasi di bidang pendidikan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran maupun pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi, biaya, serta manfaat sosial. Perencanaan pendidikan adalah penerapan yang rasional dari analisis sistematis mengenai proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan ini dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Bisa diartikan di sini teman-teman bahwa evaluasi perencanaan pendidikan sebagai proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu perencanaan pendidikan ini relevan, efektif, efisien dengan sesuai kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Evaluasi ini tidak hanya menelaah isi dokumen perencanaan, tetapi juga kelayakan dan potensi keberlanjutan pelaksanaannya dengan tujuan memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan bagi pengambilan kebijakan maupun praktisi pendidikan.
Nah, dari yang saya jelaskan ini adalah sebuah pengertian dari evaluasi perencanaan pendidikan, teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mari simak dengan baik-baik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tujuan evaluasi perencanaan pendidikan. Mengapa harus ada tujuannya? Agar bisa memastikan bahwa rencana yang disusun benar-benar dapat menjawab kebutuhan pendidikan, baik bagi peserta didik, masyarakat, maupun pembangunan nasional. Jadi evaluasi ini memberikan masukan penting bagi kebijakan, kurikulum, manajemen pendidikan, serta pemanfaatan sumber daya agar perencanaan yang dibuat dapat dijalankan secara efektif dan berdaya guna. Secara lebih spesifik ya, teman-teman. Jadi tujuan evaluasi perencanaan pendidikan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah mengukur efektivitas rencana, yaitu berarti menilai apakah sih perencanaan ini mampu mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal. Yang kedua, teman-teman, menjawab efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dana, tenaga, dan waktu itu dapat dimanfaatkan dengan hemat dan tepat guna. Yang ketiga, memberikan dasar pengambilan keputusan bagi pihak terkait dalam menyempurnakan, merevisi, atau mengganti rencana pendidikan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang dapat mengganggu keberhasilan rencana agar dapat diantisipasi sejak awal. Yang kelima, memberikan umpan balik sebagai bahan perbaikan bagi perencana, pembuat kebijakan maupun pelaksanaan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, tujuan evaluasi ini, teman-teman, bukan hanya untuk menilai keberhasilan suatu rencana, tapi juga sebagai sarana pengendalian, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi perencanaan pendidikan berperan penting dalam memastikan agar sistem pendidikan dapat berjalan lebih relevan, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oke, teman-teman, ini adalah pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kriteria evaluasi perencanaan pendidikan. Evaluasi perencanaan pendidikan ini kegiatan untuk menilai sejauh mana suatu rencana pendidikan telah disusun, dilaksanakan, dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Agar evaluasi bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan kriteria yang jelas. Nah, ini adalah penjelasan kriteria evaluasi perencanaan pendidikan yang sistematis. Nah, ini yang pertama ada kriteria kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, untuk kuantitatif ini kan kriteria yang dapat diukur dengan angka atau data statistik ya. Misalkan di suatu sekolah itu tingkat kelulusannya berapa, rata-rata nilai ujiannya berapa, angka partisipasi sekolah, dan kehadiran siswanya. Itu adalah kuantitatif. Lalu ada kualitatif. Nah, kualitatif ini kriteria yang menekankan pada mutu dan kualitas, seperti kepuasan siswa, relevansi kurikulum, kualitas pengajar, serta iklim pembelajaran yang kondusif. Nah, jadi kedua kriteria ini saling melengkapi. Kuantitatif itu menunjukkan hasil terukur, sedangkan kualitatif itu menggambarkan kualitas proses pendidikan. Lalu yang kedua itu adanya kriteria berdasarkan
modul evaluasi. Jadi Dakholvani 2016 itu menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan pendidikan dapat menggunakan beberapa model. Yang pertama yaitu model konteks. Nah, model konteks ini yang berarti kesesuaian tujuan dengan kebutuhan masyarakat dan visi pendidikan. Nah, selanjutnya ada input. Nah, input ini ketersediaan SDM, dana, serta sarana prasarana. Yang ketiga adalah proses efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan manajemen sekolah. Yang keempat adalah produk. Produk ini adalah hasil pembelajaran peserta didik dan dampaknya bagi masyarakat. Lalu ada model STEC. Model STEC ini berarti menilai kesesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan hasil nyata yang dicapai. Nah, terus ada yang namanya model Kirkpatrick. Ini nih menilai dari 4 level, yaitu reaksi peserta, pembelajar, perubahan perilaku, dan hasil akhir. Jadi model-model ini membantu evaluator menilai perencanaan dari berbagai aspek, baik proses maupun hasilnya. Nah, yang ketiga teman-teman, ini adalah kriteria berdasarkan aspek perencanaan. Secara lebih praktis, evaluasi perencanaan pendidikan dapat dinilai dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek input. Input ini adalah masukan, berarti kualitas guru, kurikulum, fasilitas, dan anggaran. Yang kedua itu ada aspek proses. Jadi aspek proses ini adalah strategis pembelajaran, metode pengajar, penggunaan teknologi, serta efektivitas pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga adalah output, keluaran. Outputnya adalah keluaran ya teman-teman. Jadi pencapaian kompetensi, angka kelulusan, prestasi akademik, dan non akademik siswanya. Lalu ada yang namanya outcome ya teman-teman. Jadi outcome ini adalah dampak ya. Jadi kontribusi lulusan terhadap masyarakat, relevansi kompetensi dengan dunia kerja, serta peningkatan kualitas hidup. Lalu teman-teman di sini menurut Tiller 2009 ini katanya menambahkan dimensi penting dalam evaluasi perencanaan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek teknis dan administratif, tetapi juga aspek sosial dan adaptif ini penting. Nah, dua aspek yang dikemukakan oleh Tiller, yaitu yang pertama adalah aspek keadilan atau equity. Nah, jadi aspek equity ini adalah evaluasi itu harus memastikan bahwa perencanaan pendidikan menjamin pemerataan akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, pendidikan ini kan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan harus terbuka bagi semua warga negara. Tujuannya apa, teman-teman? Karena mengurangi kesenjangan dalam kesempatan memperoleh pendidikan, baik antar wilayah maupun antara kelompok sosial. Yang kedua adalah aspek fleksibilitas. Jadi aspek flexibility ini, perencanaan pendidikan harus sifatnya adaptif, tidak kaku, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Tujuannya apa sih teman-teman? Agar bisa menjamin pendidikan ini tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Itu saja teman-teman dari penjelasan tentang kriteria evaluasi perencanaan pendidikan. Kita lanjut ke penjelasan keempat atau penjelasan berikut.
Baik teman-teman, untuk materi pembahasan selanjutnya yaitu standar evaluasi perencanaan pendidikan. Evaluasi perencanaan pendidikan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti standar tertentu agar hasilnya valid, dapat dipercaya, dan bermanfaat. Standar evaluasi fungsinya sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta menilai hasil evaluasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Yang pertama, standar evaluasinya yaitu menurut JCSAA atau yang kita sebut Joint Committee on Standard for Educational Evaluation. Jadi Joint Committee ini merumuskan 4 standar utama evaluasi program pendidikan yang akan relevan diterapkan. Yang pertama yaitu utility. Utility adalah kegunaan. Evaluasi harus memberikan informasi yang relevan, jelas, dan bermanfaat bagi pengguna, khususnya pembuat kebijakan, pengelola pendidikan maupun pendidik. Yang selanjutnya yaitu feasibility atau kelayakan. Jadi si evaluasi ini harus realistis, praktis, hemat biaya, dan memperhatikan kondisi serta sumber daya yang tersedia. Lalu ada propriety. Propriety ini adalah kesesuaian atau etika. Jadi evaluasi itu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan melindungi hak yang dievaluasi. Lalu yang terakhir itu ada akurasi. Jadi ini adalah ketepatan. Evaluasi harus menghasilkan data dan informasi yang valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kesimpulan benar-benar mencerminkan kondisi yang ada. Lalu ada yang kedua, ini adalah standar meta evaluation. Jadi selain keempat standar utama, beberapa ahli juga menambahkan bahwa meta evaluation ini tujuannya untuk memastikan bahwa proses dan hasil evaluasi ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus sebagai kontrol kualitas. Yang ketiga yaitu implikasi dalam evaluasi perencanaan pendidikan. Nah, implikasi ini ada yang namanya utility. Ini kan kegunaan, teman-teman. Jadi evaluasi perencanaan pendidikan ini harus menghasilkan informasi yang benar-benar bermanfaat. Misalnya hasil evaluasi kurikulum. Ini digunakan oleh pemerintah, lembaga pemerintah, untuk memperbaiki sistem pembelajaran atau menyusun pelatihan guru. Nah, feasibility ini kelayakan. Jadi feasibility ini evaluasi harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, seperti ketersediaan waktu, biaya, tenaga, dan sarana. Contohnya, dalam mengevaluasi implementasi kurikulum di sekolah atau sekolah di pedesaan, evaluator itu kan harus menyesuaikan metode dengan keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur. Nah, hal ini membuat evaluasi itu tetap realistis dan bisa dilaksanakan secara efektif. Nah, yang ketiga ini ada propriety. Propriety ini adalah kesesuaian atau etika. Jadi evaluasi itu harus dilakukan secara adil, jujur, dan menghargai semua pihak yang ikut terlibat. Misalnya, guru yang dinilai tidak boleh merasa dirugikan karena evaluasi ini kan dilakukan secara transparan. Nah, yang keempat itu adanya akurasi, ketepatan. Data hasil evaluasi ini harus sahih, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kayak misalnya pengukuran keberhasilan siswa
tidak hanya berdasarkan ujian tulis, tetapi juga melalui observasi sikap, keterampilan, dan portofolionya. Nah, yang terakhir itu meta evaluation. Nah, meta evaluation ini adalah evaluasi atas evaluasi. Jadi, evaluasi juga perlu dinilai kembali kualitasnya, yang bisa diartikan evaluator itu harus meninjau apakah proses evaluasi sudah sesuai yang ada di standarnya, apakah hanya hasil berguna atau apakah tidak lanjut dilakukan. Itu saja dari penjelasan standar evaluasi perencanaan pendidikan. Baik teman-teman, selanjutnya ada pembahasan kelima, yaitu pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan. Hasil evaluasi memberikan informasi yang penting yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Nah, pihaknya itu mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, hingga sampai masyarakat. Nah, pemanfaatannya itu seperti apa sih teman-teman? Yang pertama adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi evaluasi menghasilkan data objektif mengenai kelebihan, kelemahan, serta peluang dalam suatu rencana pendidikan. Nah, informasi ini menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan untuk menentukan apakah suatu program perlu dilanjutkan, diperbaiki, direvisi, atau bahkan dihentikan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, melalui evaluasi dapat diketahui bahwa perencanaan pendidikan sudah mencapai sarana dengan cara yang tepat. Evaluasi juga kan membantu memastikan bahwa sumber daya seperti dana, tenaga, dan waktu itu harus digunakan secara hemat, efisien, dan tidak terbuang sia-sia. Lalu yang ketiga, sebagai umpan balik atau feedback, evaluasi ini memberikan masukan yang konstruktif bagi penyusun rencana, guru dan pihak manajemen pendidikan. Nah, umpan balik ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki perencanaan berikutnya supaya lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun perkembangan zaman. Nah, lalu teman-teman, yang keempat adalah menjamin relevansi. Yang dimaksud adalah perencanaan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, tuntunan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dunia kerja. Nah, evaluasi ini kan membantu mengukur sejauh mana sih rencana pendidikan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, yang kelima itu untuk menemukan hambatan dan kendala. Nah, evaluasi kan fungsinya mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan perencanaan pendidikan, baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun kebijakannya. Dengan demikian, langkah antisipatif ini atau solusi ini dapat segera dirumuskan. Nah, yang terakhir teman-teman, ini adalah sebagai alat pertanggungjawaban. Jadi evaluasi itu menjadi sarana akuntabilitas publik. Lembaga pendidikan dapat mempertanggungjawabkannya kinerja perencanaan pendidikan kepada pemerintah, masyarakat, maupun pihak yang terkait lainnya. Inilah pembahasan dari pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan, teman-teman. Baik, kita akan lanjut ke penjelasan materi berikutnya. Baiklah teman-teman, penjelasan berikutnya adalah yang keenam, cara atau proses evaluasi perencanaan pendidikan. Nah, proses evaluasi ini harus dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas agar hasilnya dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun praktis. Gimana sih teman-teman tahapan utamanya? Yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan evaluasi. Langkah pertama ini menentukan tujuan evaluasi, apakah menilai efektivitas rencana, menemukan kelemahan,
menilai kesesuaian dan kebutuhan masyarakat, atau untuk memberikan dasar pengambilan keputusan. Tanpa tujuan yang jelas, evaluasi akan kehilangan arah. Nah, yang kedua adalah merumuskan kriteria dan indikator. Nah, evaluator ini harus menetapkan kriteria, kita bisa disebut tolak ukurnya, dan indikator yang digunakan dalam menilai perencanaan pendidikan. Nah, kriteria dapat berupa relevansi, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Nah, indikatornya bisa berupa angka partisipasi, kelulusan, kualitas kurikulum, maupun kepuasan si peserta didiknya. Ya, teman-teman, yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Nah, data dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik. Nah, tekniknya yang pertama adalah dokumentasi, observasi, wawancara, dan angket. Lalu ada tes atau penilaian hasil belajar. Nah, untuk dokumentasi ini misalnya analisis dokumen kurikulum, anggaran, atau semacam laporan sekolah. Nah, lalu ada observasi. Nah, observasi ini untuk nilai proses pelaksanaan rencana. Lalu ada wawancara dan angket. Nah, wawancara dan angket ini agar bisa mengetahui persepsi guru, siswa, atau masyarakat. Lalu ada tes atau penilaian hasil belajar. Ini adalah sebagai indikator rencana atau keberhasilan rencana. Lalu ada menganalisis data. Nah, menganalisis datanya biasanya terkumpul dianalisis dengan metode kuantitatif atau kualitatif. Nah, lalu yang kelima adalah membandingkan hasil dengan kriteria. Nah, hasil yang dibandingkan apakah angka partisipasi sekolah sesuai target, atau apakah kualitas pembelajaran sudah relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu yang keenam itu ada menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi disusun kesimpulan tentang keberhasilan dan kelemahan rencana pendidikan. Evaluator juga memberikan rekomendasi perbaikan, revisi, atau pengembangan rencana agar lebih efektif, efisien, dan relevan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menyampaikan hasil evaluasi. Jadi, hasil evaluasi harus disampaikan secara jelas dan objektif kepada pihak terkait. Nah, pihak terkaitnya ini, teman-teman, bisa seperti pemerintah, kepala sekolah, guru, maupun masyarakat. Jadi, laporan ini akan menjadi dasar pertanggungjawaban sekaligus bahan perbaikan untuk perencanaan berikutnya. Dan inilah pembahasan cara atau proses evaluasi perencanaan pendidikan. Baiklah teman-teman, ini adalah pembahasan yang terakhir mengenai tantangan dan kendala evaluasi perencanaan pendidikan. Nah, jadi di sini teman-teman, tantangannya itu ada sekitar 6. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Yang dimaksud adalah menegaskan bahwa keterbatasan tenaga ahli, dana, dan waktu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan evaluasi. Jadi evaluasi ini kan seringkali tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan fasilitas pendukungnya. Yang kedua adalah resistensi dari pihak terkait. Yang dimaksud adalah resistensi ini muncul karena evaluasi kerap dianggap sebagai kegiatan mencari kesalahan. Akibatnya, keterbukaan dan partisipasi pihak yang dievaluasi itu akan otomatis berkurang, sehingga data yang diperoleh juga kurang objektif. Lalu yang ketiga adalah instrumen evaluasi yang tidak tepat. Menyoroti bahwa ketidakakuratan instrumen evaluasi ini dapat menyebabkan hasil penilaian tidak valid.
instrumen yang nggak sesuai indikator, tidak sesuai indikator rencana akan menghasilkan data yang kurang, atau kita bisa sebut data yang bias ya, dan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, adanya kompleksitas sistem pendidikan, bahwa pendidikan kan merupakan sistem sosial yang kompleks. Jadi evaluasi perencanaan pendidikan ini harus mampu menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Jadi kompleksitas ini sering menjadi kendala karena banyaknya faktor yang terkait. Yang kelima, kurangnya tindakan lanjut hasil evaluasi, menekankan bahwa kendala ini serius dalam evaluasi karena adalah lemahnya yang tidak lanjut. Jadi hasil evaluasi yang seringkali hanya menjadi dokumen tanpa implementasi nyata dalam perbaikan perencanaan. Lalu yang keenam, yang terakhir, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, menambahkan bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut evaluasi perencanaan pendidikan untuk adaptif terhadap perubahan. Jika tidak, hasil evaluasi akan cepat kehilangan relevansinya. Dan ini adalah tantangannya teman-teman dan kendalanya, bahwa tantangan lain juga bisa muncul juga karena ada kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dan evaluasi ini kan seringkali menemukan bahwa perencanaan pendidikan di tingkat nasional belum sepenuhnya relevan dengan kondisi daerah yang terbatas sumber daya. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang adaptif, kontekstual, dan mampu mengakomodasi keberagaman kondisi masyarakat Indonesia. Itu saja teman-teman penjelasannya. Oke teman-teman, tadi kan sudah menjelaskan semua materi, dan ini adalah kesimpulan dari materi evaluasi perencanaan pendidikan. Jadi evaluasi perencanaan pendidikan ini proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun benar-benar relevan, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pelaksanaan evaluasi perencanaan pendidikan tidak terlepas dari tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari pihak yang dievaluasi, instrumen yang kurang tepat juga mempengaruhinya, lalu kompleksitas sistem pendidikan dan lemahnya tindak lanjut, serta pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Ini adalah tantangan yang dihadapi dari evaluasi perencanaan pendidikan. Oleh karena itu, teman-teman, evaluasi ini kan perlu dilakukan secara berkelanjutan, menyeluruh, dan adaptif agar benar-benar dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan yang ada di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Itu saja teman-teman dari materi yang saya jelaskan tentang evaluasi perencanaan pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.